Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Kebetulan saya bikin take video ini di pagi hari. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk terus beraktivitas di tengah pandemi seperti ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Dias Alvin Azhari dari kelas C Psikologi Dakwah. Di sini saya akan sedikit membahas tentang berbanggalah kita sebagai manusia karena bisa menjadi diri sendiri. Dalam tanda kutip, bisa menjadi diri sendiri. Semakin dewasa, seiring bertambahnya usia, kita semakin sadar. Kita semakin sadar bahwa menjadi diri sendiri itu hal yang tidak mudah. Malah mungkin dikatakan sulit untuk dilakukan saat harus menjadi diri sendiri. Ada begitu banyak tuntutan yang perlu kita lakoni. Perlu bermain peran dalam hidup. Bahkan mungkin sebagian besar orang ada yang memakai topeng, bergonta-ganti topeng di setiap harinya untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungannya. Kalaupun sebenarnya tidak semua adaptasi atau tidak semua lingkungan atau kelompok yang dimasukinya, kelompok-kelompok baru itu bisa menerima perubahannya. Nah, saya di sini bahas tentang berbangga jadi diri sendiri karena beberapa di antara kita, mungkin termasuk saya pribadi, itu masih belum bisa menerima diri kita sendiri. Sering berpura-pura. Dan berpura-pura itu sebenarnya melelahkan. Ada masalah berat yang kita hadapi, kita memakai topeng agar bisa dipuji oleh orang lain. Kita tersenyum di depan orang lain agar kita bisa dipuji. Bahkan tidak sedikit pula ada yang mengorbankan orang lain, ada yang melukai orang lain untuk bisa meninggikan diri kita sendiri. Nah, itu yang saya bilang tidak menjadi diri sendiri. Bicara tentang diri sendiri, pematangan diri itu berkaitan dengan konsep diri. Kenapa saya katakan bangga jadi diri sendiri? Karena justru kita sulit untuk bahagia kalau segalanya dilakukan dengan terpaksa. Diri kita memaksa kita untuk berubah dan sebaliknya kita memaksa diri kita untuk berubah. Contoh misalnya kita berada di lingkungan yang berbeda. Kawan-kawan kita, teman-teman kita biasa melakukan aktivitas yang biasanya yang sering terjadi itu tentang finansial. Beli A, beli C, beli B, beli D, gaya hidup yang hedon. Karena untuk berusaha bertahan di kelompok tersebut, akhirnya kita merubah diri kita, baik dari segi finansial ataupun diri kita sendiri yang memang gak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kita paksakan diri kita untuk bisa tetap diterima oleh kelompok menurut kita. Dengan cara itu kita bisa tetap diterima oleh kelompok tersebut. Padahal nyatanya belum tentu. Pada dasarnya, kenapa saya katakan menjadi diri sendiri itu harus bangga? Pada dasarnya, dibenci atau tidak disukai oleh orang lain itu hal yang wajar. Karena apapun yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, pasti ada orang yang tidak suka. Sebaik-baiknya kita merubah diri kita, jika pada dasarnya memang orang tersebut tidak suka sama kita, dia benci atau mungkin gak respect, sebaik apapun kita rubah, dia tetap akan seperti itu. Dia tetap akan benci, tetap akan tidak suka. Sebaliknya, seburuk-buruknya kita, seburuk-buruknya perilaku kita, seburuk-buruknya apa yang kita lakukan, tapi jika orang tersebut pada dasarnya memang sudah suka, respect, bahkan nyaman sama kita, seburuk apapun yang kita lakukan, dia akan tetap terima. Kurang lebih seperti itu. Nah, bicara tentang
menjadi diri sendiri itu berkaitan dengan konsep diri, kematangan konsep diri. Ada teori yang saya kutip dari Harlock. Konsep diri adalah konsep seseorang dari siapa dan apa dia. Konsep ini merupakan bayangan cermin, ditentukan sebagian besar oleh peran dan hubungannya dengan orang lain, dan apa yang kiranya reaksi orang lain terhadap dirinya atau terhadap diri kita. Konsep diri mencakup citra fisik dan psikologis. Citra fisik sudah pasti penampilan. Nah, psikologis biasanya berkaitan dengan pikiran, perasaan, emosi yang akhirnya diimplementasikan oleh kita dalam bentuk perilaku, dalam bentuk tingkah laku dari konsep diri tersebut. Konsep diri terbagi dua, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, bagaimana cara kita mengarahkan kita ke konsep diri yang positif, yang bisa menerima diri kita apa adanya, yang kenal siapa kita, apa tugas kita, yang kenal kemampuan kita, yang kenal potensi kita, yang tahu batasan kita. Memang pada dasarnya sebagai manusia, jangan pernah batasi diri kita, jangan pernah batasi diri teman-teman, karena pada dasarnya tanpa kita batasi, kita pun sudah terbatas. Tapi paling tidak kita bisa maksimalkan potensi yang kita punya. Kurang lebih seperti itu. Nah, arahkan diri kita pada konsep diri yang positif, yang bisa menerima dan paham batasan diri kita seperti apa, potensi kita sampai di mana, kemampuan kita sampai di mana, siapa kita. Itu yang paling penting. Oke, lanjut. Oke, bicara tentang menjadi diri sendiri, ada pepatah yang mengatakan menjadi ikan teri itu jauh lebih baik ketimbang jadi seekor ikan hiu. Sebesar apapun ikan hiu, sehebat apapun dan sebagus apapun citra ikan hiu, jika kita menjadi ekornya, maka tetap kita harus tetap mengikuti apapun yang dilakukan oleh si hiu tersebut. Sebaliknya, sekecil apapun ikan teri, setidak berharga apapun ikan teri, jika kita menjadi kepalanya, kita yang mengendalikannya. Nah, itu bicara tentang menjadi diri sendiri yang tadi saya bilang. Kita boleh adaptasi sama lingkungan, itu sangat penting. Adaptasi dengan lingkungan, apalagi lingkungan baru, kelompok baru, kita wajib adaptasi, tapi kita harus tahu batasan. Apalagi kalau sudah menjurus ke arah yang negatif, kita harus punya batasan pada diri kita. Orang yang meniru-niru orang lain adalah cerminan orang yang tidak memiliki kepribadian tinggi. Dia mudah tergoda dengan apa yang ditemukan dari luar dirinya. Nah, satu lagi, saya kutip cerita yang menarik dalam kitab Qiraatul Rasyidah. Ceritanya terdapat 2 ekor keledai. Terdapat 2 ekor keledai, yang satu membawa garam dan yang satu lagi membawa karang. Nah, singkat cerita, dalam sebuah perjalanan 2 ekor keledai tersebut menemukan sebuah danau atau sebuah telaga. Salah satu dari keledai tersebut yang membawa garam, berlarilah dia menghampiri telaga tersebut dan menyeburkan dirinya ke dalam telaga tersebut sambil minum air dari telaga tersebut untuk menghilangkan hausnya. Nah, tanpa disadari, pada saat dia minum di dalam danau tersebut, garamnya semakin lama semakin mencair, semakin lama semakin hilang, yang artinya beban yang dia bawa lama-kelamaan semakin ringan. Dilihatlah oleh keledai yang satunya lagi yang membawa karang, karena dia pikir dia akan merasakan hal yang sama, bisa meringankan beban yang dibawanya, dia ikut masuk ke dalam telaga tersebut. Dan tujuannya sama, untuk menghilangkan dahaganya, menghilangkan hausnya. Tapi apa yang terjadi? Justru bebannya bukan menjadi ringan, malah sebaliknya, menjadi semakin berat, karena karang yang dibawanya penuh terisi oleh air. Nah,
Yang bisa kita ambil dari cerita dalam kitab Qiraatul Rasyidah yang tadi saya jelaskan, bahwa tidak semua yang dilakukan oleh orang lain itu bisa dilakukan oleh diri kita. Tidak semua hal yang menguntungkan untuk orang lain belum tentu menguntungkan juga untuk kita. Artinya kita itu yang penting tahu siapa diri kita, tahu potensi kita, tahu kemampuan kita, kenal diri sendiri agar kita tahu mana yang cocok untuk kita dan mana yang tidak cocok untuk kita. Karena kita nggak bisa menggunakan standar orang lain untuk digunakan dalam diri kita. Jelas pasti berbeda. Begitu juga sebaliknya, kita juga nggak bisa memaksa orang lain untuk menggunakan standar dari diri kita. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Pada intinya kesimpulan yang akan saya garis besarkan di sini, tetap berbangga untuk menjadi diri sendiri, karena itu poin penting. Jika teman-teman jadi diri sendiri, mudah-mudahan kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, jika teman-teman meniru, mengikuti gaya orang lain ataupun kelompok yang lain, belum tentu teman-teman akan mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Kenapa? Karena yang tadi poinnya dari cerita keledai yang tadi saya jelaskan, belum tentu yang menguntungkan untuk orang lain menguntungkan juga untuk diri kita, dan belum tentu juga yang merugikan untuk orang lain itu akan merugikan juga untuk kita. Tergantung kita dan potensi kita dari masing-masing, karena setiap orang itu berbeda. Kecuali memang hal tersebut pada dasarnya merupakan hal yang negatif, sudah pasti untuk semua orang rugi. Tapi untuk hal-hal yang yang tidak menjurus ke negatif, hal-hal yang positif, bisa jadi mudah-mudahan menguntungkan untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.